Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di Kabar Petang edisi Rabu 14 Juli 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, membeberkan soal tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada dirinya untuk memimpin pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Menurut Luhut, Jokowi menitipkan pesan agar penerapan PPKM darurat tidak membuat masyarakat susah makan. Pak Luhut, jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena adanya pemberlakuan kebijakan ini. Kata Luhut menirukan pernyataan Jokowi sebagaimana ia tulis di keterangan foto yang diunggah di akun Facebook miliknya, Luhut Binsar Panjaitan, Senin 12 Juli yang lalu. Luhut juga menjelaskan, pesan Jokowi itu pun menjadi petunjuk dan selalu disampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan PPKM darurat agar senantiasa memeriksa semua hal secara berjenjang, bertahap, dan mencegah PPKM darurat menjadi kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Ia juga mengaku selalu mengingatkan seluruh pihak untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penerapan PPKM darurat ini. Namun, lanjut Luhut, hal tersebut tidak berlaku terhadap pihak yang mengambil keuntungan pribadi di tengah pandemi COVID-19. Lantas, apakah kebijakan pemerintah ini efektif dalam mengentaskan problem ekonomi rakyat? Dan apakah pemerintah sudah menjamin kebutuhan pangan dan penunjang kesehatan bagi warga terdampak PPKM darurat ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Suswanto, MSI. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dokter ini kabarnya, sehat? Sehat Mas Aziz. Alhamdulillah. Baik Pak, ini terkait dengan hal tersebut dan kita tahu ya bersama bahwasanya aturan PPKM darurat ini pada intinya adalah menyuruh rakyat agar di rumah saja, tidak usah kemana-mana untuk mengurangi penyebaran virus corona. Hampir semua kegiatan ekonomi dibatasi dan banyak kabar di lapangan mengatakan bahwa masyarakat mengeluhkan kesulitan ekonomi. Lantas, apakah ya menurut Anda ini, apakah PPKM darurat ini adalah kebijakan yang tepat ini, Pak Dokter? Baik, jawabannya singkat, tidak tepat. Jadi hari ini rakyat itu sudah kadung tidak percaya dengan pemimpinnya, dengan pemerintah. Karena sudah terbukti salah kelola dalam menangani pandemi COVID ini. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong jangan hanya ada rakyat yang lapar, ya, faktanya justru berkebalikan. Jadi saya bisa katakan bahwa kebijakan ini tidak tepat, bahkan cenderung ada maladministrasi, yaitu ada penyimpangan, pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan itu merugikan rakyat baik secara umum maupun personal, secara materi maupun imaterial. Hari ini kita melihat rakyat di satu sisi suruh di rumah, diam, suruh menerapkan 3M, tapi di sisi lain nggak dicukupi kebutuhannya. Nah, tadi saya mengatakan ada maladministrasi karena pemerintah ini tidak konsekuen di dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Karantina Kesehatan.
Jadi PPKM ini saya bisa katakan adalah kebijakan lockdown ala Indonesia, sebuah negara yang hari ini turun menjadi negara miskin, yang miskin sombong lagi, yang tidak mau ngasih makan rakyatnya. Jadi Undang-Undang nomor 6 2018 ini kalau mau diterapkan konsekuen, ya harusnya konsekuen. Jadi rakyat itu dipenuhi kebutuhannya, dibuat tenang. Jadi 3M, mulai dari menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, itu nggak akan efektif kalau rakyatnya lapar. Sehingga menurut saya justru yang terjadi justru adalah penyimpangan atau pelanggaran hukum karena pemerintah tidak menerapkan Undang-Undang nomor 6 2014 secara konsekuen. Ya, yang diambil itu hanya sanksinya, tapi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu tidak diambil. Ini kan kurang ajar sebetulnya pemerintah. Artinya nggak konsisten. Jadi wajar kalau hari ini saya bisa katakan ini nggak berhasil. Ya, di samping alasan kenapa sampai 20 Juli dan kemudian sekarang isunya mau diperpanjang sampai akhir Juli itu nggak jelas targetnya. Targetnya nggak jelas, kemudian programnya juga nggak jelas, apalagi sampai di bawah itu banyak sekali perbedaan penafsiran. Nah, saya bisa katakan gagal karena ya indikatornya jelas. Satu, banyak rakyat yang makin lapar, artinya secara ekonomi juga gagal, secara kesehatan Indonesia sekarang bisa dikatakan juara ya dalam jumlah penderita COVID-nya. Ya. Justru negara-negara asing itu yang bisa menilai Indonesia. Hari ini Jepang bukan hanya melarang warga Indonesia datang ke Jepang, tapi Jepang hari ini sudah menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi ya, warganya. Sebelumnya Saudi. Gitu ya. Nah ini kan sebetulnya sudah lampu merah gitu ya, bukan hijau. Lampu merah, warning yang sangat luar biasa. Luar negeri itu nggak bisa dibohongi karena mereka selalu memantau bagaimana kondisi Indonesia ini. Ya, jadi sekali lagi saya bisa sebutkan tegas bahwa ini kebijakan yang gagal, tidak efektif, karena tidak konsisten. Jadi hanya mengambil Undang-Undang 6 2018 dari sisi sanksinya, tetapi menghilangkan kewajiban pemerintah. Itu Mas Aziz. Ya, baik. Terus kemudian ya, jika kita mencermati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali ini kan sudah berjalan lebih dari 1 pekan ini. Namun ya, kemudian bantuan sosial atau bansos yang dinanti-nanti rakyat miskin ini belum juga cair. Kemudian apakah kebijakan pemerintah ini sudah efektif di dalam pengentasan problem ekonomi rakyat selama pandemi ini menurut Anda ini? Jadi ini nyambung ya dengan pertanyaan pertama. Kebijakannya nggak efektif. Dan yang kedua jawaban saya sama, ini belum berhasil mensejahterakan rakyat. Yang disejahterakan itu justru pejabat, bukan rakyat. Atau pengusaha-pengusaha yang mengambil keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari pandemi COVID ini. Nah, saya miris ya membaca di Facebook misalnya bagaimana pegawai BUMN bekerja dari Bali, ya, nginep di villa, bisa bermain ke pantai dengan keluarga. Tapi di sisi lain, mereka justru menyalahkan ya, rakyat kecil yang hanya untuk menyambung hidup, yaitu berjualan dan kemudian dilarang. Ya. Ada masyarakat yang jualannya itu memang malam hari. Ya. Iya. Dan misalnya ya martabak, itu kan martabak manis, martabak
yang Iya, itu ke malam. martabak telur. Termasuk nasi goreng Telur juga. itu iya nasi goreng, bakmi godok gitu ya. Ini malah Iya. dibahas makanan. Itu malam hari. Jadi kalau dibatasi jam 8 harus tutup lah. Nah, terus mereka dapat uang dari mana? Saya kemarin ada teman saya ya, dia jualan martabak. Saya datang itu udah hampir jam 8. Belum ada yang beli. Ya dia bingung gitu ya. Ini jam 8 baru harus tutup, ya udah akhirnya kita beli martabak manis, telur dan martabak manis. Malioboro itu habis Mas itu ya. Lesehan itu nggak bisa sih. Bisa bertahan ya. Iya, ya karena mereka bukanya malam. Itu kehidupan di Jogja itu kalau nyari makanan malam hari malah gampang dibanding cari sarapan. Jadi kalau diberlakukan jam 8 ya. Terutama mereka yang memang menjadikan itu sebagai mata pencarian pokoknya. Ya. Seperti teman saya tadi yang jual martabak, memang hidupnya ya bergantung. Dan saya kira ini fenomena gunung es ya. Apa yang terjadi di Surabaya kemarin, penolakan bagian masyarakat, terutama rakyat jualan, itu saya kira bisa menjadi bom waktu. Ya. Jadi kalau tadi ya ini berkaitan dengan kebijakannya yang memang nggak jelas tafsir. Jadi satu sisi memungkiri COVID, faktanya malah sekarang bertambah. Ingin meningkatkan ekonomi tapi malah terpuruk. Ya. Pengangguran banyak dan kemudian kemiskinan bertambah. Ya sekali lagi mereka yang terdampak, yang banyakkan masyarakat kecil, yang memang pedagang, ya, juga ojek online gitu ya. Ini mau ngaspal nggak ada penumpangnya. Ya, kemudian tadi ya yang jualan martabak, bakmi, ya, atau yang memang spesialis malam itu sangat terdampak. Dan ya bansosnya itu malah dikorupsi kan, bukan dibagikan pada rakyat. Konon katanya anggaran untuk COVID itu sudah sampai 1.000 triliun lebih. Tapi hari ini indikatornya jelas, penderita COVID-nya malah naik signifikan, kemudian kemiskinan juga bertambah, pengangguran bertambah. Nah, ini menunjukkan kemungkinannya cuma dua, ya dananya habis jadi bancaan para pejabat, termasuk bansos itu, atau ada mismanagement, itu ada tata kelola yang salah atau yang amburadul. Harusnya yang dikasih itu yang sangat membutuhkan, tapi malah mungkin yang dikasih malah yang jadi kroninya. Ya, baik Pak. Terus kemudian ya, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi ya, di lapangan ini kan aturan ini sangat berdampak langsung ya pada sosial ekonomi masyarakat. Para pedagang mengeluh pendapatannya berkurang drastis ya, lantaran tidak ada pembeli. Tidak semua orang bisa tetap tinggal di rumah jika tidak ada jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga terbukti ya, rakyat menengah ke bawah tetap keluar untuk mencari nafkah dibandingkan takut terpapar virus corona. Nah, menanggapi fenomena ini, tanggapan Anda ini bagaimana ini? Ya jangan salahkan rakyatnya. Ya sekali lagi ini karena inkonsistensi pemerintah. Jadi kalau mau konsisten, jalankan Undang-Undang Nomor 6/18 tadi. Jadi rakyat itu suruh diem, tidak banyak aktivitas, tapi disantuni, dicukupi. Lu diam di rumah, tapi di rumah nggak ada apa-apa, gimana Mas? Ya, itu bisa mati kelaparan. Jadi ya jangan bandingkan dengan pejabat yang memang dapat fasilitas yang tunjangan tiap bulan. Nah, di saat yang bersamaan hari ini kita melihat itu banyak TKA yang dari Cina yang dikasih karpet merah. Pada sisi lain banyak tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang lebih menyakitkan hari ini, anggota DPR DPD itu beli mobil baru. Ini kan menyakitkan rakyat sekarang. Saya kira
Jadi rakyat itu sebetulnya tidak nuntut banyak kok, hanya nuntut haknya, ya, dipenuhi kebutuhan dasarnya. Rakyat itu paham. Jadi kalau kemudian pemerintah justru inkonsisten atau bahkan juga memberikan contoh yang tidak baik, ya, dan kemudian dalam implementasi di lapangan juga bahasanya kasar, selalu menjadikan rakyat itu sebagai pihak yang bersalah, tidak tahu aturan lah yang bersalah. Nah, ya sekali lagi rakyat itu tadi ya seperti saya katakan itu sudah nggak percaya ya, atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sudah hampir sampai titik nadir gitu, karena banyak sekali inkonsistensi yang justru ditampakkan oleh pemerintah. Ya. Nah, intinya ya santuni rakyat, penuhi rakyat, kebutuhan rakyat. Ya, kalau rakyat itu diminta untuk tidak banyak bergerak dan diminta diam di rumah. Karena kalau hanya diminta diam di rumah, nggak boleh beraktivitas, terutama aktivitas ekonomi yang itu terkait dengan hajat hidupnya, yang mempertahankan kebutuhan. Dan itu sama saja dengan membunuh secara pelan-pelan rakyat. Ya, baik Bung. Terus kemudian ya, sebagaimana kita tahu ya, adanya PPKM darurat ini juga ada operasinya begitu ya. Nah, di dalam operasi PPKM darurat ini, petugas juga telah bertindak lebih tegas nih, memberikan hukuman sanksi fisik dan sosial hingga sanksi pidana bagi para pelanggar. Nah, mencermati hal seperti ini, jika kita melihat dari pemberitaan yang ada, apakah ini juga menunjukkan satu indikasi bahwa hukum ini tajam ke bawah ini? Komentar Anda ini bagaimana nih? Iya, ini malah saling melengkapi ya. Dari sisi kesehatan kita juga terpuruk, ya, banyak nakes meninggal, kekurangan oksigen, ya. Kedua penuh semua, ya, dokter meninggal. Dari sisi ekonomi juga tadi ya, banyak. Ya, nah ini dari sisi hukum sama, ini problem yang luar biasa. Jadi tadi ya ini imbas dari inkonsistensi pemerintah yang hanya mengambil sanksi dalam Undang-Undang Nomor 6 2018, tetapi tidak mau mengambil apa yang menjadi kewajiban pemerintah. Jadi kalau dikatakan hukum tajam ke bawah, benar sekali. Bahkan saya menambahkan hukum hari ini menjadi komoditi, suatu yang bisa diperjualbelikan. Jadi kalau rakyat kecil itu yang melanggar, seakan-akan hukum itu harus dekat. Tapi kalau giliran penguasa, pejabat, kumpul ya, kasus tukang bubur yang denda 5 juta, itu kan menunjukkan ini nggak punya nurani lah. Gitu. Saya yakin kalau tukang bubur itu kan betul-betul itu mata pencahariannya, itu dia jualan untuk menghidupi keluarganya. Jadi inkonsistensi pemerintah luar biasa, ya. Termasuk ya tadi membolehkan TKA dari Cina datang ya, dengan alasan untuk proyek yang strategis, padahal itu banyak tenaga kasar, dan juga menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang positif. Nah ini harusnya pejabat yang membolehkan ya, TKA datang itu harusnya juga dihukum karena itu melanggar. Di saat kita menerapkan PPKM darurat, negara lain melarang warga Indonesia datang, bahkan negara lain juga mengevakuasi warganya yang ada di Indonesia. Kita itu malah tadi memberikan karpet merah pada TKA utama Cina yang ternyata mereka juga sebagian positif. Ini pelanggaran sesungguhnya. Jadi harusnya diusut ya, sampai pejabat yang membolehkan. Tapi ya saya nggak yakin itu akan bisa terjadi. Jadi sistem hukum
menganut filsafat Tissot itu diterapkan. Bahkan dari itu saya mengatakan ya hukum hari ini jadi komoditas, barang yang diperjualbelikan, sehingga keadilan itu hanya ada bagi mereka yang punya uang, tapi tidak ada keadilan bagi mereka yang tidak punya uang. Jadi ada meme yang bagus sekali, ya. Ada orang miskin itu berkata kepada hakim, gitu ya, minta keadilan. Jawabnya hakim adalah beli, bukan minta. Jadi keadilan harus dibeli dengan uang. Ya, baik Bung. Jika kemudian kita mencermati kondisi saat ini ya, ini ketika Anda melihat apakah pemerintah ini sudah menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan penunjang kesehatan ini bagi warga terdampak PPKM jenis darurat ini? Jika belum, barangkali ada kritik dan solusi dari Anda ini Bung untuk para pejabat Ya, di negeri ini. saya bisa memahami satu sisi, ini pemerintah itu bingung, stres. Karena memang kalau dilihat dari langkah awal, sejak awal itu memang sudah salah, ya, menganggap corona itu tidak akan bisa masuk Indonesia dengan berbagai alasan. Karena kita kan makan nasi kucing gitu ya, dan kemudian negara tropis, negara tropis, terus kemudian sering minum jamu dan lain sebagainya. Oh ya, artinya ada ini malah dianggap guyonan. Akan masuk Indonesia karena izinnya sangat susah. Nah, jadi start awalnya sudah nggak benar, ya, dan itu berimbas sampai sekarang. Jadi ya, kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Nah, saya bisa mengatakan bahwa di satu sisi memang kondisi ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Dan ini karena pemerintahnya ambisius dari proyek infrastruktur, ya. Jadi analognya seperti orang miskin, tetapi keinginan untuk beli rumah mewah, mobil mewah, ya, itu banyak, ya. Dan kemudian untuk memenuhi keinginannya itu, bukan kebutuhan ya, keinginannya itu atau ambisinya itu, dia hutang. Jadi inilah analog Indonesia hari ini. Nah, ditambah COVID, ya. COVID ini menjadi faktor, ya, penyebab semakin terpuruknya. Betulnya nggak ada COVID saja Indonesia semakin terpuruk, apalagi ada COVID. Ditambah tadi, ya, tata kelola yang amburadul, pemimpin yang korup, yang tidak amanah. Jadi Indonesia hari ini menjadi negara, ya, yang bisa jadi contoh terburuk dalam pengelolaan COVID, dan itu mencerminkan, ya, pengelolaan negara, ya. Nah, sehingga ya saya bisa katakan bahwa kalau hari ini banyak nakes yang meninggal, dokter yang meninggal, ya, oksigen langka, itu buah dari ya ketidakbecusan pemerintah. Di sisi lain hari ini kita melihat ada yang malah berpikirnya orientasi politik 24, ya, jadikan sebagai ajang kampanye. Nah, sisi lain tidak ada sense of crisis, ya, empati dari kepada rakyat, dari para pejabat. Tadi saya katakan enak-enak kerja dari Bali, liburan sambil nyalakan rakyat, ini kan sikap yang tidak harusnya dilakukan oleh pejabat. Nah, sebetulnya solusi jangka pendeknya itu tidak susah kok sebetulnya. Satu, ya, pemerintah itu cukup minta maaf aja sama rakyat dan mengibarkan bendera putih, tanda bahwa memang sudah tidak mau. Rakyat Indonesia itu pemaaf, pasti akan dimaafkan. Yang kedua, ubahlah cara komunikasi yang arogan, yang tadi ya selalu menempatkan pemerintah itu pada posisi yang selalu benar, sementara rakyat selalu salah. Rakyat sekarang itu, alhamdulillah saya yakin banyak yang sudah pinter-pinter. Mereka
menguasai data, fakta secara cepat. Jadi pemerintah minta maaf, ya, kemudian komunikasi politik yang arogan itu dihilangkan, ya, diganti dengan komunikasi politik yang simpatik, yang empatik pada rakyat. Sebetulnya banyak sekali potensi-potensi lokal yang dikembangkan. Jadi saya kira Indonesia harusnya bisa mengambil momentum COVID ini sebagai momentum untuk kemandirian, ya. Betul, betul. Dari desa misalnya, ya. Nah ini seharusnya, dan saya yakin harusnya bisa, ya, mulai dari pedagang level bawah yang terkena dampak itu bisa dikasih pelatihan, pembimbingan, modal, ya. Termasuk juga yang perusahaan menengah, ya, atau bahkan perusahaan yang besar. Nah, kemudian bantuan-bantuan itu ya jangan dikorup, yang harusnya hak rakyat yang diberikan kepada rakyat. Nah, lebih dari itu, ya harusnya pemerintah, terutama pejabat-pejabatnya, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, itu bisa memberi contoh, bentuk empati pada mereka, misalnya mengembangkan gaji mereka, bukan malah satu sisi terus menyalahkan rakyat dan sisi lain bergelimbang dalam kekayaan. Jadi saya kira itu ya solusi-solusi jangka pendek, yang saya kira bisa dan sangat bisa dilakukan kalau pemerintah mau. Ya, baik Bung. Ini terus kemudian yang terakhir ya, sebagaimana kita tahu pengelolaan dan upaya untuk penanggulangan virus corona ini dengan berbagai macam carut marutnya ini kan cukup membuat kita agak menangis begitu ya. Tetapi kemudian sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim ya, ini dalam pengamatan Anda bagaimana politik ekonomi Islam itu bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat atau kebutuhan umat ini, khususnya di tengah bencana pandemi seperti saat ini nih. Ya, saya kira ini kita bicara menengah dan jangka panjang, ya. Solusi yang hakiki gitu, ya. Secara pribadi, ya saya kira memang tiap orang Islam harus menyadari ini bagian dari ujian, ya, dari Allah yang membuat kita harus ingat dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Yang malah sebaliknya sombong, itu di sisi lain tetap harus berikhtiar. Kan dikatakan pemerintah itu harusnya memberikan apresiasi, ya, luar biasa kepada dokter, kepada tenaga kesehatan, juga kepada, jangan lupa ya, kepada mereka yang mengurusi ya jenazah COVID, untuk mereka yang menggali kubur. Di samping tadi ya pelaku ekonomi yang terkena dampak mulai dari yang kecil sampai kemudian yang besar. Artinya bahwa nakes perlu representatif misalnya ya, untuk mereka yang isoman dan kemudian ada fasilitas dan mereka dikasih reward, ya. Nah, di samping secara individu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, tetapi di sisi lain memang saya kira umat Islam yang sudah tercerahkan, tersadarkan itu harus selalu yang menjelaskan kepada umat, lakukan pendidikan yang benar kepada umat, bahwa Islam itu memang bukan sekedar agama ritual. Ya. Islam itu agama sekaligus peradaban yang sudah terbukti mampu menata, mengatur, mengelola kehidupan secara baik. Ada dua hal yang berhasil dibangun oleh Islam, yaitu satu, membangun atau memunculkan
pemimpin yang adil, yang syafaah, ya, sekaligus aman. Di samping pada waktu yang sama juga bisa membangun umat menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang soleh. Nah, di samping itu juga Islam itu mampu membangun sebuah sistem kehidupan. Nanti kaitannya dengan bagaimana mengelola kehidupan, baik yang terkait dengan politik, kan, inti dari keberhasilan sebuah sistem politik itu kan ketika pemimpinnya mampu memenuhi apa yang dihak rakyat. Sementara kalau kita lihat hari ini ya apalagi Indonesia ini bisa dikatakan gagal, hak rakyat itu tidak terpenuhi. Mendapatkan pendidikan yang bagus itu kan hak. Memiliki papan sandang pangan yang layak itu juga hak rakyat. Dapat fasilitas kesehatan yang baik itu hak rakyat, itu bukan hak pejabat saja, hak rakyat, hak setiap rakyat. Dan Islam mampu ya membangun sistem politik yang memenuhi apa yang jadi hak rakyat. Termasuk juga sistem ekonomi, kunci dari keberhasilan ekonomi kan mensejahterakan rakyat. Nah, dalam pandangan Islam, keberhasilan sistem ekonomi sebuah negara itu kalau mampu membuat kebijakan ya, dan mengimplementasikan kebijakan politik itu hingga membuat rakyat per individu ya, bukan rata-rata ya, itu terpenuhi kebutuhan pokok. Nah, tentu ini meniscayakan ya, tadi ya pemimpin yang amanah ya, di samping juga ya negaranya harus kaya gitu ya. Artinya punya dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyat. Kalau Indonesia ini kan sebetulnya diberi anugerah yang luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Cuma tadi analogkan orang kaya tapi bodoh, ya. Tidak bisa mengelola tanah yang dimilikinya, padahal tanahnya emas ada minyak, justru dikelola oleh asing dan dia menjadi asing di negerinya sendiri, bahkan akhirnya juga harus hutang dari negara asing yang mengelola sumber daya alam. Ini kan ironi yang luar biasa. Nah, selain itu juga Islam mampu yang membangun sebuah sistem hukum yang memberikan keadilan bagi semua, dan juga mampu membangun sebuah sistem pendidikan, kesehatan, juga menyehatkan dan memintarkan ya semua. Nah, poin yang saya mau katakan adalah ya secara pribadi ini adalah momentum masing-masing individu Muslim untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ingat, satu sisi menunjukkan kebesaran Allah ya virus corona. Iya. Menunjukkan betapa lemahnya kita. Lemahnya kita. Nah itu kemudian harus kita sikapi ya kita mendekat kepada Allah, dan mendekat kepada Allah ini juga harus seutuhnya ya. Jadi bukan hanya mendekat dalam arti menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dalam ranah ibadah ritual saja, tetapi juga menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita di luar ya, apa yang disebut dengan ibadah makruh itu. Karena yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah makruh, tapi juga berkaitan hukum. Nah, ini saya kira saatnya kita juga kembali kepada Allah ya, kepada hukum Allah secara kafah. Nah, ini sekali lagi menjadi momentum lah bagi umat Islam untuk menentukan kita menjadi pribadi baik, menjadi bagian dari solusi ya, bukan menjadi bagian dari problem. Di satu sisi kita berkontribusi untuk membantu saudara kita yang terdampak ya sesuai dengan kemampuan kita.
samping tadi ya jangka panjang, ya insya Allah ya, bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia ini akan bahagia, akan sejahtera kalau memang diatur dengan aturan yang benar, yang manusiawi, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang memuaskan akal dan menenteramkan. Itu Mas Aziz. Oke, baik, penjelasan yang luar biasa, Masya Allah. Ini kadang-kadang itu kita lupa ya, bahwasanya kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah, diberikan kekayaan alam yang luar biasa, terus kemudian diberikan ujian seperti ini, harusnya kita kembali kepada Allah. Jika itu dilaksanakan, maka insya Allah ya, PPKM darurat ataupun itu ya, insya Allah akan mudah teratasi dengan Islam. Baik, terima kasih Pak Dr. Suswanto ya, telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Pak Dr. Suswanto. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari Kabar Petang KC News. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.